Oke, jadi gini. Di sini ada bola, ya kan? Di sini ada bola. Masanya itu 2 mg. Terus muatannya itu positif 1,0 kali 10 pangkat 8. Nah, dia digantung pakai tali nih, ya kan? Terus talinya ini ngebentuk sudut theta, di mana thetanya itu 30 derajat. Terus seandainya kita memperhitungkan gaya gravitasinya juga, terus kita diminta hitung buat nyari sigmanya, surface charge density. Oke. Sekarang sebelum nyari sigma yang ini, kita analisa dulu apa yang terjadi sama bola ini. Oke? Kita gambar versi gedenya di sini ya. Nah, ini versi gedenya. Yang namanya benda bermassa dia pasti bakal menerima gaya gravitasi ya. Jadi di sini ada gaya gravitasi bumi. Itu besarnya massa dikali percepatan gravitasi. Oke. Nah, terus dia itu digantung pakai tali. Digantung pakai tali ke atas ini. Kan? Berarti dia nerima gaya tegang tali dong. Dia digantung pakai tali di sini. Ini gaya tegang tali. Sudutnya sama sumbu Y, sumbu vertikal itu theta. Kalau di sini theta, berarti kalau misalkan kita tarik ke sini, ini juga theta. Oke. Nah, ini theta. Nah, terus apalagi? Ini bolanya muatannya positif. Ya kan? 1,0 kali 10 pangkat 8. Di sini papannya ini dia juga positif. Nah, kalau positif ketemu positif kan dia tolak menolak. Oke? Tolak menolak berarti gaya listriknya itu ke arah sana, menjauhi papannya ini. Jadi gaya listriknya ke kanannya. Ini. Gaya listrik. F elektrik. Oke, jadi gambaran tadi kita pindah ke sini ya, biar lebih enak melihatnya. Terus gimana? Ini kita lihat di sini ada gaya elektrik. Kita tahu kalau gaya elektrik itu kan persamaannya kayak gini. Fe sama dengan medan listriknya dikali dengan besar muatan benda yang terpengaruh sama gaya listriknya. Gini. Terus kan di soal ini kan bendanya ini diam. Kalau diam kan berarti seimbang ya gaya-gayanya. Di sini ada gaya di sumbu X, gaya di sumbu Y. Udah tau lah ya. Ini kalau diam berarti resultan gayanya sama dengan 0. Ingat hukum Newton 1 sama 2 ya. Benda itu kalau misalkan nggak mengalami percepatan berarti gayanya 0. Di sumbu Y juga 0. Oke. Nah, di sigma fx-nya ada apa aja sih? Kita lihat lagi di gambar ini. Kan ada gaya ini, terus ada gaya ini. Nah, yang tegangan tali ini, itu kita proyeksiin dulu jadi kedua sumbu. Soalnya dia miring kayak gini nggak enak ya, nggak bisa dianalisa buat digabung sama yang di sini. Kita proyeksiin. Jadi dua komponen. Ini vektor ya. Pertama komponen di sumbu Y dan komponen di sumbu X. Ini asalnya dari sini kita pecah jadi begini. Oke. Kayak gitu kira-kira. Berarti gimana? Di sumbu X itu ada ke kanan gaya elektrik, ke kiri gaya tegang tali di sumbu X. Berarti Fe min Tx sama dengan 0. Ini ya, yang ini. Terus kalau yang ini Ty min M dikali G sama dengan 0. Nah, yang jadi masalah itu kan kita nggak tahu Tx sama Ty-nya itu gimana. Nah, kalau udah kayak gitu caranya gini. Ini kita pindah dulu ya biar enak. Kecilin, pindahin. Gini. Ini gua gambar ulang di bawah ya. Sip.
Di sini kan ada gaya tegang tali T, terus sudutnya theta kita pecah jadi 2 komponen, ginilah kira-kira. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Ini TY, terus ke kiri ada TX, pecahannya yang ada di sumbu X, gini. Nah, ini cara pecah vektor tuh kayak gini. Terus nyari besarnya gimana? Ingat persamaan trigonometri kan? Ada kalau sin theta itu depan per miring, ya kan? Kalau cos theta itu samping per miring. Nah, hubungannya apa? Hubungannya gini. Ini yang miringnya ini T ini sisi miring. Kan kelihatannya di gambarnya ini segitiga. Di sini ada segitiga, terus T-nya itu sisi miring. Ini T sisi miringnya. Tuh. Berarti yang miringnya bisa kita ganti T. Kita ganti pakai T. Sip. Terus yang depannya itu ini sisi miring, ini sudut, di depannya kan yang ini nih. Ini depan sudut. Besarnya sama TX ya. Berarti depannya bisa kita ganti pakai TX. Nah, gitu kira-kira. Terus kalau yang di sini itu ada samping per miring, miringnya kayak tadi, kita ganti jadi T. Yang di samping sudut, ini sudutnya, ini sisi miringnya, di sampingnya ada TY. Nah, kalau misalkan kita pengen nyari TX-nya, berarti tinggal kita kali silang ya. Di sini. Ganti theta. TX sama dengan T yang miring ini dikali sin theta. Sin theta. TY-nya TY sama dengan T dikali cos theta. Nah, itu kira-kira begitu cara mecahin vektor jadi 2 komponen. Pakai trigonometri. Oke, biar paham kita ulang aja ya dari sini ya. Jadi ini kita pecah. Yang di sini jadi T cos theta. T dikali cos theta. Yang di sini jadi T dikali sin theta. T dikali sin theta. Karena dia diam itu sumbu X 0. Sumbu Y juga 0. Ini sigma F itu total gaya ya. Dengan 0. Sigma Fx total gaya di sumbu X. Fe dikurang T sin theta. Fe tadi kita udah tahu. Fe sama dengan QE atau EQ. Sama aja ya. Kan perkalian. Berarti QE dikurang T sin theta. T dikali sin theta sama dengan 0. Yang ini T cos theta di sumbu Y, T dikali cos theta dikurangi massa dikali percepatan gravitasi. Ini sama dengan 0. Nah, yang jadi masalah kita kan nggak tahu besar tegangan talinya berapa. T-nya ini berapa. Sama soalnya nggak dikasih tahu. Tapi untungnya dari persamaan yang ada di sini kita bisa cari, ya kan? T dikali cos theta ini kalau kita terusin sama dengan M dikali percepatan gravitasi. Nah, kalau kita kali silang, nah kita bakal dapat T sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi cos theta. Ini bisa kita simpan. Kita udah tahu nilai T, di mana T-nya ini sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi cos theta, ya kan? Massanya diketahui, percepatan gravitasi mah diketahui,
dan tetanya diketahui, jadi cos tetanya juga bisa kita cari. Nah, berarti kalau kita udah tahu ini, kita bisa ganti semua yang ada T-nya pakai mg per cos theta. Contohnya kayak tadi persamaan yang sumbu X, QE dikurang T dikali sin theta sama dengan 0. Ya kan? Berarti QE dikurangi M dikali G dibagi cos theta. Ingat T-nya diganti pakai yang ini. Dikali sin theta sama dengan 0. Ya kan? T mg cos. Nah, sin per cos itu tan kan? Kalau misalnya kita terusin jadi kayak gini ya. Q dikali E dikurang M dikali G dikali sin per cos sama dengan 0. Berarti Q dikali E dikurangin massa dikali percepatan gravitasi dikali tan theta sin cos tan sama dengan 0. Nah, berarti QE sama dengan M dikali G dikali tan theta. Nah, ini kan medan listrik, ya kan? Ini medan listrik nih. Nah, untuk persamaan medan listrik itu sendiri, itu diketahui nilainya itu setara dengan ini. E sama dengan sigma sigma dibagi 2 epsilon 0. Sigmanya ini sigma begini. Gitu kira-kira. Artinya apa? Artinya kayak tadi ya. Kita punya persamaan ini itu bisa kita masukin ke sini. Jadi Q dikali sigma dibagi 2 epsilon 0 sama dengan M dikali G dikali tan theta. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita cari epsilonnya doang, sigmanya doang, kita bakal dapat bisa pakai cara kali silang 2 epsilon 0 dikali M dikali G dikali tan theta dibagi Q. Ini kalau udah begini udah enak. Kenapa? Karena kita tinggal masukin angka doang. Ini variabel di sini antara konstanta atau variabel yang udah diketahui di soal gitu. Jadi kita tinggal masukin ya.